Baik, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Nggak terasa hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan November. Ya, minggu depan sudah minggu pertama di Desember. Dan kita mengadakan Natal di tanggal 12 Desember. Kita maksimalkan tempat yang ada, saudara, itu sebabnya saudara yang mau hadir wajib registrasi karena kita hanya berikan seat 70 pada ibadah Natal. Kita lakukan 3 sesi ya. Ini sekaligus mungkin tadi belum semua paham. Jam 11, jam 2 dan jam 5. Jadi saudara bisa memilih pada jam berapa. Segera daftar, kalau seatnya sudah cukup, otomatis pendaftaran kita tutup karena memang kita menjaga ya, masih PPKM. Saudara jangan jadi sedih kok dibatasi gitu ya. Tapi itu kondisi yang ada ya. Tapi ya kita berharap tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih leluasa lagi lah bernatal seperti masa-masa lalu ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya hari ini ornamen Natal sudah dimulai, saudara. Hanya ingin mengingatkan aja bahwa Natal sudah dekat. Ya. Saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman Allah, menciptakan masa depan. Saudara mungkin berkata, kok masa depan memang yang ciptakan siapa gitu kan. Kita seringkali berpikir bahwa masa depan itu kan dari Tuhan, masa depan penuh harapan. Tetapi dari sekian banyak harapan yang Tuhan tetapkan untuk masa depan, kita berani nggak menantang diri kita menjadi bagian dari masa depan itu. Saya sedang membaca satu buku dan tidak pernah tuntas buku itu saya baca, selalu lompat-lompat dan saya ulangi lagi tentang gairah, hidup yang bergairah, hidup yang bersemangat. Saya teringat saudara, seorang penulis yang sampai sekarang orangnya masih ada dan buku dia selalu jadi bestseller di dunia, saudara, Zig Ziglar. Dia mengatakan begini bahwa menurut saya, dia bilang, orang terhebat sekalipun baru memanfaatkan 5% dari potensi hidupnya. 95% terkubur bersama dengan kematiannya. Kenapa dia berani mengatakan demikian? Karena dia melihat bahwa Tuhan menjadikan manusia itu luar biasa, saudara. Luar biasa, manusia itu luar biasa. Kemajuan sekarang ini kan sebagai satu pembuktian bahwa pikiran-pikiran yang diberikan Tuhan pada manusia itu luar biasa, betul? Coba, istimewa katakanlah 30 tahun terakhir, kemajuan iptek itu luar biasa, saudara. Dan kita nggak pernah bisa bayangkan 10 tahun lagi mau seperti apa dunia kita. Cepat sekali perkembangannya. Saudara-saudara, kita belum paham industri 3.0 aja, orang sudah mulai merancang 4.0, 5.0, 6.0, bahkan katanya 7.0 udah mulai didesain lagi. Wow, berapa langkah kita mau ketinggalan, saudara. Tapi itulah hidup, itulah dunia kita, yang perkembangannya begitu cepat, begitu cepat. Nah saudara, apakah kita sebagai anak Tuhan hanya mau diam saja? Presiden pertama kita mengatakan kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, maka kita akan digulung oleh zaman. Nah kalau saudara bicara tentang aspek globalisasi, kemajuan iptek, teknologi, saudara, kemajuan itu kan yang buat manusia. Tetapi dibuat manusia untuk menggilas manusia lainnya, kan begitu kan? Jadi yang beruntung siapa? Yang menciptakan zaman itu, yang menciptakan masa depan itu, yang menciptakan perubahan itu, yaitu manusia. Karena itu saudara, izinkan saya hari ini untuk mengajak kita belajar dari Roma pasal yang ke-12. Bagaimana kita harus menciptakan masa depan kita. Roma pasal 12 ini sebenarnya konteksnya pelayanan dalam gereja, tapi saya coba lihat dalam konteks kita berhidup bermasyarakat, hidup dalam dunia masa kini. Di dalam ayat yang ke-1, saudara, saya katakan ini sebuah proses. Proses pertama kalau kita ingin menciptakan masa depan adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Rasul Paulus menempatkan ibadah kepada Allah sebagai proses awal. Sebagai prioritas awal, saudara. Ibadah yang sejati dengan cara persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi proses selalu dimulai dari Tuhan. Proses selalu bermula dari Allah. Karena Dia juga yang mengatakan kepada kita, aku memberikan padamu masa depan yang penuh harapan. Yang berjanji siapa? Tuhan. Dan ada banyak janji di Alkitab bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil misalnya. Dan Maria dia katakan, kalau begitu ya lakukan menurut kehendakmu Tuhan. Karena engkau yang mengatakan tidak ada yang mustahil. Jadi semua bermula dari Allah dan biarlah Allah yang melanjutkan. Saya kembali dalam konteks kita saudara, menciptakan masa depan. Saya berapa kali saya mengulangi apa yang pernah saya katakan saudara, saya umpamakan kita ini sedang mengendarai sebuah mobil di sebuah jalan yang kita nggak tahu di jalan ini ujungnya sampai di mana. Tapi kita memutuskan, saya akan ikuti jalan ini. Sebab saya ingin sampai di ujung sana. Saudara-saudara, ternyata setelah 1 jam, 2 jam kita coba kendarai mobil kita, tiba-tiba ada lubang, membuat kita harus berhenti. Dan kita coba turun lihat lubang itu. Kita mulai berpikir, saya mau terus atau saya mau pulang? Mungkin bagi orang-orang yang bergairah katakan, enggak apa-apa, yang penting saya pelan-pelan, pasti saya bisa lewati jalan rusak ini. Wah, lewat! Wah, mulai senang dia, jalan mulai aman lagi. Tiba-tiba, ada lagi jalan berlubang lebih besar. Waduh. Wah, ini lebih parah ini. Gimana ini? Saya mau mundur atau saya mau terus? Mau terus kayaknya nggak bisa ini. Saudara-saudara, orang yang bergairah akan memilih, saya harus cari cara bagaimana menutup lubang ini. Setidaknya saya bisa lewat. Apakah saya harus minta bantuan orang lain? Yang penting saya bisa lewati. Saudara-saudara, itulah hidup. Kita nggak pernah bisa menduga tiba-tiba kita ada masalah, betul? Tiba-tiba bisnis kita ada masalah yang tidak pernah kita duga. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bergairah, yang selalu menetapkan masa depan dan kita mengatakan apapun yang terjadi saya akan terus maju, melangkah maju. Tentu tidak kata menyerah bagi kita. Tetapi proses awal harusnya adalah Tuhan. Persembahkan hidup dulu kepada Tuhan. Saudara, saya izinkan saya mengambil analogi mobil lagi saudara. Karena saya kira mobil sangat familiar dengan kita hari-hari ini. Sebab kalau saya bilang pesawat saya juga nggak ngerti. Jadi mobil aja ya. Saudara, mobil. Kalau seandainya mobil kita tiba-tiba kita kendarai, oh kayaknya kok nggak nyaman mobil ini ya. Kayaknya ada sesuatu ini. Kemana saudara bawa mobil ini? Apakah saudara tetap paksa aja? Apa yang saudara lakukan? Bawa ke bengkel, servis. Dan saudara mulai ceritakan, Bang, ini nih. Biasanya mereka tanya juga, apa masalahnya Bu? Apa masalahnya Pak? Apa masalahnya Bang, Kak? Oke, ini. Kemudian dia perbaiki, baru dia katakan apa? Kalau masih ada yang kurang kasih tahu ya, betul nggak? Bahkan ada yang bengkel berani memberi garansi, kita kasih garansi 2 minggu, kalau ada masalah balik lagi. Saudara-saudara, maksudnya apa? Kenapa kita bawa ke sana? Karena kita tahu, saya ingin mengendarai mobil ini dengan nyaman, yang tidak mencelakai saya. Saya ingin katakan hal yang sama kepada saudara, mengapa kita perlu selalu datang kepada Tuhan? Karena kita nggak pernah bisa mengatasi masalah kita. Begitu ada masalah kita hadapi, paling tidak itu mengganggu emosi kita, mengganggu pikiran kita, betul nggak? Apapun masalah itu, pasti mengganggu emosi kita. Dan ini akan menghambat kita, memperlambat jalan kita menuju masa depan. Jadi kalau Paulus katakan, cobalah bawa hidup ini kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah ibadah. Tujuannya adalah supaya Tuhan perbaiki perasaan kita, emosi kita, pikiran kita. Supaya kita tetap bisa bergairah fokus ke masa depan. Bisa berkata amin saudara? Kenapa sesungguhnya dari mulai perjanjian lama Tuhan itu mengharuskan
umat Israel mengambil satu hari namanya Sabat. Karena Tuhan tahu 6 hari bekerja itu capek. Sehingga hari ke-7 kamu perlu istirahatlah di rumah Tuhan. Untuk Tuhan perbaiki kembali hidupmu. Untuk Tuhan kembali membakar emosimu, semangatmu. Supaya begitu engkau masuk hari pertama, engkau bersemangat lagi menjalani hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu hidup ini punya keterbatasan. Daya tahan kita punya keterbatasan. Kalau orang Israel dulu saudara, dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya, 24 jam itu bagi mereka Sabat. Itulah waktu untuk Tuhan. Kita sekarang sejam aja masih berat saudara. Apalagi semasa Covid. Orang bilang asik juga ya ibadah 1 jam ya. Gimana kita lanjutin 1 jam? Walaupun Covid berlalu nantinya. Gimana? Udah keasikan 1 jam ya? Gimana? Sibuk, banyak acara ya? Oke. Saya tidak sedang mengkritik saudara, cuma saya ingin beritahu aja. Jangan lupa, persembahkan hidup sebagai korban kepada Tuhan. Supaya Tuhan rapiin lagi hidup kita. Perbaiki lagi pikiran kita. Perbaiki lagi emosi kita. Kalau enggak kita akan capek menjalani hidup ini. Capek untuk mengejar masa depan. Capek. Saudara setuju capek hidup ini? Karena itu Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Mau kurang baik apa lagi Tuhan itu saudara? Kok kita nggak mau? Karena itu, waktu-waktu seperti ini gunakan sebaik-baiknya saudara. Untuk datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan rapiin hidup saudara lagi. Supaya Tuhan perbaiki lagi hal-hal yang salah dalam hidup saudara. Jadi proses awal adalah persembahkan hidup sebagai korban, karena itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah pada Tuhan. Tempat di mana Tuhan akan memperbaiki hidup kita. Proses yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak sekali prinsip-prinsip, nilai-nilai yang dibangun karena kepentingan-kepentingan duniawi. Hati-hati saudara. Makanya persembahkan hati-hati loh, jangan serupa dengan dunia nih. Ukurannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya coba ambil satu kata atau 3 kata ini, apa yang baik. Saudara-saudara, hidup ini sering kita terjebak membuat sebuah pilihan yang kita anggap baik ternyata tidak baik. Karena apa? Kita coba membuat pilihan, keputusan berdasarkan keterbatasan kita. Saudara-saudara, kita paling bisa membuat pilihan sesuai dengan apa yang kita tahu. Yang kita tahu ini bisa 2 kemungkinan, karena kita belajar walaupun belum pernah mengalaminya, atau yang kedua karena kita pernah mengalaminya, dan itu jadi patokan kita yang kita sebut dengan nurani, kata hati. Jadi segala sesuatu yang tidak kita kenal dalam pikiran kita, kita merasa itu asing. Saudara-saudara, berapa banyak di hidup ini kita hanya menjalani sesuatu yang kita anggap kita tahu. Tapi apakah itu sesuatu yang baik? Saya percaya kalau kita kembali kepada proses pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kita inspirasi. Hal-hal yang melampaui jangkauan pikiran kita, Tuhan beritahu pada kita. Saya nggak tahu, pernah nggak saudara dalam sebuah ibadah, apakah ketika saudara menyembah Tuhan ketika menyembah Tuhan dalam sebuah ibadah penyembahan, ataukah ketika dengar firman Tuhan, tiba-tiba saudara merasa tiung dapat inspirasi menyelesaikan masalah saudara? Pernah nggak? Saudara-saudara, itu terjadi karena apa? Karena dalam ibadah itu kita memang fokus pada Tuhan. Maka Tuhan beritahukan kepada kita apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu kan sumber dari Tuhan lagi. Saya masih ingat saudara, berapa tahun yang lalu di gereja kita ini ada seorang
berapa kali hubungi saya hanya pengen ngajak makan siang. Saya tahu kalau ada jemaat, Pak Pendeta ada waktu enggak? Boleh enggak kita makan siang? Saya yakin bukan makan siangnya sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang mau dia share ke saya. Tapi waktu itu saya nggak bisa. Nah pas saya bilang besok aja gimana Pak? Lihat besok ya Pak. Saya telepon dia, Pak, Bapak ada waktu, yuk kita ketemu sekarang. Aduh Pak, saya ada meeting. Jadi sampai 5-6 kali kita janjian makan siang aja nggak ketemu, saudara. Tapi satu ketika selesai ibadah seperti ini, dulu saya masih suka di pintu salamin gitu ya, salamin. Tiba-tiba seorang bapak ini katakan, Pak, khotbah tadi sudah menjawab masalah saya, dan saya nggak akan ganggu bapak lagi ngajak makan siang, sambil tertawa dia. Wow, saya bilang, oh gitu Pak ya. Jujur saya sampai hari ini nggak tahu masalah dia apa. Tapi dia hanya mengatakan khotbah tadi menjawab masalah saya. Kok bisa? Kita kan tidak bahas masalah di khotbah. Tapi saya percaya, ketika dia beribadah kepada Tuhan, Tuhan buka pikiran dia, ini yang kamu harus lakukan. Walaupun jujurnya waktu itu saya agak rugi sedikit. Kenapa saudara? Nggak jadi makan siang. Saudara-saudara, lupakan makan siangnya. Tapi pernah nggak saudara mengalami dalam sebuah ibadah, Tuhan bicara, Tuhan taruh sesuatu di pikiran saudara yang mengatasi masalah saudara. Kita jadi tahu apa yang baik, ini sebuah proses. Jadi saudara jangan pernah sepele dengan masa depan. Kalaupun itu berbeda dari dunia, nggak ada masalah. Justru kan yang Tuhan mau kita itu tampil beda. Karena Tuhan ingin memberikan berkat yang berbeda. Kalau berkat yang biasa, aduh, tanpa Tuhan pun orang katakan orang bisa dapat. Tapi Tuhan ingin memberikan bagi anak-anaknya yang berbeda dari dunia. Itu hanya terjadi ketika kita berani membuat pemikiran yang berbeda dari dunia. Mengambil sikap yang berbeda dari dunia. Amin. Ini sebuah proses saudara. Sampai akhirnya kita berani bersikap yang berbeda. Kita berani bersikap berbeda saudara. Yang ketiga, kalau kita mau lihat. Dalam ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Apa artinya ini saudara? Ini yang saya katakan, coba lihat ke masa depan. Berpikirlah begitu rupa menurut ukuran iman. Ciptakan masa depan sesuai dengan ukuran iman saudara. Kalau saudara punya iman besar, rancanglah masa depan yang besar. Amin saudara. Saya pernah katakan kepada saudara-saudara, apakah capaian saudara hari ini sudah capaian yang ideal? Ataukah sesungguhnya pasti bisa lebih dari hari ini? Kalau ternyata bisa, kenapa saudara tidak berusaha untuk hal itu? Saudara, kadang-kadang kita kelihatannya rendah hati dengan, segini aja udah puji Tuhan Pak, segini aja udah puji Tuhan, udah cukup lah, saya sih nggak terlalu inilah. Iya, itu kan untuk saudara. Tapi pernah nggak saudara berpikir bahwa lewat hidup saudara, orang lain juga perlu mendapat berkat? Gimana saudara? Saudara coba lihat. Untuk apa Tuhan suruh Abraham keluar dari Haran menuju ke Kanaan? Untuk apa Tuhan berjanji memberkati Abraham? Karena ada satu tujuan Tuhan lewat hidup Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan untuk dia aja. Pernah nggak kita berpikir ada satu tanggung jawab dari Tuhan lewat hidup kita? Bahwa lewat hidup saya harus ada orang yang diberkati. Gimana saudara? Pernah nggak berpikir demikian? Lewat hidup saya
Lebih banyak lagi orang diberkati dan diberkati dan diberkati dan diberkati. Kita harus berpikir demikian, saudara. Makanya kalau kita punya iman besar, ciptakanlah masa depan yang hebat. Saya selalu ingin melihat anak-anak Tuhan itu unggul, saudara, dalam segala hal. Mau di bidang apapun, saudara, bidang kehidupan apapun, saudara, tetap di sana orang yang berprestasi. Kita ambil contohnya, saudara tahu, Yusuf. Ketika jadi pembantu, jadi asisten rumah tangga rumah Potifar, dia unggul, betul? Menjadi orang terbaik di sana. Sampai majikannya mengatakan, semua aku serahkan padamu Yusuf, semua silakan atur. Menjadi orang terbaik. Tapi difitnah dia, masuk penjara. Di penjara tetap menjadi orang terbaik. Sampai-sampai kepala penjara memberikan kepercayaan pada dia untuk mengawasi para tahanan, betul? Selalu jadi yang terbaik, mau dimanapun dia, tetap jadi yang terbaik. Akhirnya dari sana dia masuk ke istana. Tetap menjadi orang terbaik. Boleh dikatakan Alkitab mencatat, Firaun mengatakan hanya tongkat kerajaan ajalah keunggulanku. Tapi semua ekonomi kamu yang ngatur. Tetap jadi yang terbaik. Dan Alkitab mencatat oleh Yusuf, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Itu kan kegenapan dari janji Tuhan kepada Abraham, kakeknya dia. Saudara lihat, itu tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tapi persoalan kita yang terjadi adalah kita selalu dibatasi oleh lingkungan kita. Kita dibatasi oleh keadaan kita. Kita dibatasi oleh mindsetnya kita, paradigmanya kita. Dan kita nggak pernah membuka diri. Saya nggak tahu berapa banyak kita pernah belajar tentang paradigma, kekuatan paradigma. Kapan paradigma baru dibutuhkan? Karena ketika paradigma lama tidak lagi terpakai, tidak mampu lagi menyelesaikan masalah. Saudara yang pernah belajar paradigma. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita ini berpikir besar. Karena Tuhan punya pekerjaan besar di dunia kita ini. Saya coba gambarkan ini tadi semuanya, saudara lihat. Menguasai diri menurut ukuran iman artinya apa? Bahwa kita itu harus memilih. Nah, saya punya gambaran begini yang saya sebut dengan lingkaran kehidupan. Semua kita dikendalikan oleh keadaan atau hidup dalam sebuah situasi. Hidup dalam sebuah keadaan. Ini menjadi rangsangan bagi kita. Rangsangan artinya inilah yang membuat kita harus membuat pilihan. Apakah saya harus dipengaruhi oleh kondisi ini atau saya bisa keluar dari kondisi ini. Semua kita hidup di dalam kondisi itu. Nah, saudara, akhirnya kondisi ini, dalam kondisi inilah kita mulai menggambarkan masa depan kita. Kita mulai menciptakan masa depan kita berdasarkan keadaan kita. Betul nggak? Kita coba gambarkan keadaan kita. Sehingga kalau keadaan ini seperti ini, berarti masa depan yang bisa gue gambarkan cuma seperti ini. Satu contoh, saudara, saya suka mengkritik. Saya katakan kadang-kadang orang-orang tua terkesan bijak memberikan nasihat pada anak-anak ketika anak-anaknya keluar dari kampung ingin merantau. Padahal menurut saya itu nasihat sangat-sangat tidak bijak. Misalnya mengatakan begini, anakku, kamu mau ke kota. Kamu harus tahu diri ya, kamu harus kenal diri, hati-hati bergaul, carilah teman-teman yang sama seperti kita. Saudara-saudara, orang tuanya susah di kampung. Akhirnya anaknya masuk ke kota, dia cari teman-teman yang juga orang tuanya susah di kampung. Terbangunlah sebuah komunitas anak-anak orang susah. Saudara bisa bayangkan apa diskusi mereka? Semua curhat tentang kondisi orang tuanya. Kalau orang kondisi begini, kira-kira bisa bayangkan seperti apa masa depan yang berani cita-citakannya? Seperti apa kira-kira? Kepala desa. Pulang kampung jadi kepala desa. Saudara-saudara coba lihat. Ya kita nggak bermaksud meremehkan kepala desa. Maksud saya,
Kan ada yang lebih tinggi kan. Tapi itu orang tua mungkin berpikir begini, supaya tidak banyak anggaran biaya ketika anakku di kota. Sebab dia bayangin kalau sampai ngopinya di Starbucks. Sementara bapaknya sendiri di kampung 5.000 udah seminggu buat kopi sendiri. Anak saya Starbucks 45.000 sekali minum. Wow, kalau sampai 3 kali seminggu, mungkin itu pikiran bapaknya. Tapi di sisi lain, si anak ini sudah sepertinya diikat oleh kondisi. Betul nggak? Ini kondisimu, ramalkan masa depanmu berdasarkan kondisimu. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita lihat dalam proses tadi, ada satu yang disebut dengan kesempatan membuat pilihan. Itu kembali pada diri kita. Kuasai diri menurut ukuran iman. Artinya begini, oke, keadaan saya boleh begini, tapi saya akan menguasai diri saya akan beriman dan mengatakan masa depan saya, bukan karena tapi karena memang diri saya mampu untuk meraih sebuah masa depan yang lebih baik. Bisa dipahami saudara? Jadi tidak dibatasi dari sini langsung ke masa depan, enggak. Oh, saya punya pribadi, saya punya gairah hidup, saya punya semangat, saya punya pengetahuan, saya punya keterampilan. Saya tidak mau diikat oleh kondisi masa lalu saya, keluarga saya. Bukankah ini yang terjadi pada orang hebat masa kini? Mengapa ada banyak orang hebat? Tidaklah dari keluarga yang hebat. Karena dia melepaskan diri dari kondisi ini. Saudara-saudara, jadi ketika saya katakan ayo kita ciptakan masa depan kita harus berani melepaskan diri dari ikatan masa lalu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kan itu lagu kita tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Kadang itu hanya sebuah slogan saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Pernah nggak saudara merasa malu menyanyikan itu? Tuhan saya besar kok saya cuma begini aja. Halo. Apa itu hanya lagu penghiburan saudara? Saudara nggak kepengen itu menjadi bagian hidup saudara? Aku punya Tuhan yang besar dan ingin buktikan kepada dunia bahwa ini loh anak Tuhan yang besar. Tuhannya besar, saya juga jadi orang besar. Gimana saudara? Ayo, mari bersemangat. Sekali lagi tadi saya katakan kita sedang bawa mobil tiba-tiba ada jalan berlubang. Kalau orang cengeng dia balik. Tapi kalau orang yang punya tujuan dikatakan, saya harus cari jalan. Yang penting saya harus bisa lewati lubang ini. Betul? Mungkin dia butuh waktu untuk berhenti. Untuk mencoba menyelesaikan. Mungkin dia butuh waktu, tapi dia tidak kenal menyerah. Karena dia tahu tujuan hidup saya di depan sana kok. Ada hal besar yang perlu saya raih di depan sana. Atau saya buat gambaran yang lebih simpel seperti ini saudara. Keadaan, kondisi yang menjadi rangsangan, stimulus. Kemudian kita melihat masa depan. Kembali, terlalu banyak orang menciptakan masa depan kondisinya. Padahal sebenarnya kita ada di tengah-tengah. Jangan izinkan keadaan ini menjadi penentu masa depanmu. Tapi biarlah dirimu, pilihan yang kau buat, menjadi penentu masa depanmu. Jangan pernah salahkan keadaan. Karena kau bisa mengubah segalanya dalam pikiranmu. Karena kau punya Tuhan yang besar. Ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan berikan kita inspirasi. Tuhan kasih kita hal yang berbeda dari dunia. Kemudian kita beriman mengatakan, aku bisa. Karena aku punya Tuhan yang menyertai aku. Maka kau akan meraih masa depan yang penuh harapan. Amin saudara. Ada banyak hal yang Tuhan janjikan bagi anak-anaknya. Dan saya berharap pada siang ini, baik saudara yang ada di rumah yang beribadah bersama-sama, mulai katakan, Tuhan ada masa depan yang kuraih. Coba lihat, ini akhir tahun. Sebulan lagi kita masuk ke tahun yang baru. Coba buat evaluasi di 2021. Dalam hal apa saja saudara gagal dan mengapa engkau gagal? Mungkin saudara katakan namanya pandemi. Iya, semua orang setuju ada pandemi. Tapi apakah kita harus terus
diintimidasi oleh pandemi ini? Tidakkah kita mulai berpikir, Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam kondisi ini? Tidakkah kita pernah berpikir datang kepada Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kulakukan? Masih ingat ketika saya khotbah tentang Musa, ketika orang Israel menghadapi masalah nggak ada air, mereka bertengkar, bersungut-sungut, mencobai Tuhan. Tapi Musa dia berseru pada Tuhan mengatakan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Di tengah masalah, jangan larut dengan masalah, tapi berseru pada Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk masa depanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.